Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang data dan jenis-jenisnya berikut dengan penyajian data dari data tunggal menggunakan tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi dengan jumlah kelas dan interval yang sesuai beserta jumlah frekuensi setiap kelasnya, frekuensi kumulatif beserta nilai tengah dan tepi kelasnya, yang kemudian digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, diagram garis atau poligon, dan juga kurva Ogive. Kita review sejenak tentang data tunggal, dalam hal ini berupa 20 nama perusahaan dan harga sahamnya per lembar sahamnya yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada tanggal 28 Juni 2007, dan tabelnya adalah sebagai berikut ini. Dari informasi data tunggal 20 nama perusahaan beserta harga per lembar sahamnya akan kita susun menjadi tabel frekuensi sebagai berikut. Dari tabel frekuensi tersebut dengan jumlah kelas, interval, dan frekuensi setiap kelasnya yang sesuai, maka bisa kita susun histogram sebagai berikut ini. Dan juga diagram garis atau poligon dengan nilai tengahnya pada sumbu horizontal dan jumlah frekuensi pada sumbu vertikal. Frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari tabel frekuensi sebagai berikut ini. Dengan data yang sama, dapat kita susun kurva Ogive sebagai berikut ini, di mana garis warna merah merupakan representasi dari frekuensi kumulatif lebih dari, lalu untuk warna hijau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dengan sumbu horizontal mengacu pada tepi kelas interval, dan untuk sumbu vertikal adalah frekuensi kumulatifnya. Sekarang pada video ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan ini merupakan nilai tunggal yang mewakili kumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari pusat data atau central tendency yang telah diurutkan dari data terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil. Namun pada video ini kita sebatas membahas bagian ukuran pemusatan yang pertama, yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata hitung itu merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan dibagi dengan jumlah datanya. Nah, untuk rata-rata hitung itu menunjukkan pusat dari kumpulan data. Dalam rata-rata hitung itu terdapat rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Rata-rata populasi yang disimbolkan dengan mu itu diperoleh dari sigma indeks ke 1 sampai dengan n, xi per n sama dengan xi plus x2 plus x3 sampai dengan xn yang dibagi dengan n. Atau itu diperoleh dari penjumlahan data dari data indeks ke 1 sampai dengan indeks ke n yang dibagi dengan jumlah data populasi. Sedangkan untuk rata-rata sampel yang disimbolkan dengan x bar sama dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N, XI dibagi dengan N, atau sama dengan penjumlahan data dari data ke 1 sampai dengan data ke N yang dibagi dengan jumlah data sampel. Ada perbedaan notasi antara jumlah data dari populasi dan jumlah data dari sampel, di mana N besar itu untuk jumlah data populasi dan N kecil untuk jumlah data sampel. Masih dengan contoh data yang sama, yaitu 20 nama perusahaan dan harga per lembar sahamnya dari Bursa Efek Jakarta 28 Juni 2007 sebagai berikut ini. Nah, sekarang dari data ini kita akan menghitung rata-rata per lembar sahamnya dari 20 perusahaan tersebut, dan juga kita akan menghitung rata-rata dari perusahaan dengan harga per lembar sahamnya yang lebih dari 1.200. Rata-rata populasi yang disimbolkan dengan mu diperoleh dari sigma dimulai dari I sama dengan 1 sampai N, XI per N,
atau penjumlahan semua data per lembar saham 20 perusahaan dari Bursa Efek Jakarta tahun 2007, mulai dari perusahaan Bakery Plantation dengan harga per lembar sahamnya 1.580, perusahaan Central Protein Prima dengan harga per lembar sahamnya adalah 650, perusahaan Penin Bank dengan harga per lembar sahamnya 1.200, sampai dengan perusahaan Indofood dengan harga per lembar sahamnya adalah 2.075, lalu dibagi dengan jumlah populasi sebanyak 20, sehingga kita peroleh rata-rata populasinya adalah 2.167. Sedangkan untuk menghitung rata-rata dari perusahaan dengan harga per lembar sahamnya yang lebih dari 1.200, itu kita menghitung rata-rata sampel, di mana kita akan mendaftarkan terlebih dahulu nama-nama perusahaan dengan nilai harga per lembar sahamnya yang lebih dari 1.200, yaitu mulai dari Bakery Plantation, Bukit Asam, Bumi Resource, sampai dengan Indofood. Sejumlah harga per lembar sahamnya yaitu untuk Indofood yaitu untuk 2.075. Kemudian kesemua itu tadi akan kita jumlahkan dan dibagi dengan jumlah sampelnya sebanyak 10, atau jumlah perusahaan dengan nilai harga per lembar sahamnya yang lebih dari 1.200 ada 10 perusahaan, sehingga kita peroleh rata-rata sampelnya adalah 3.761. Dari perhitungan di atas tadi, khususnya untuk rata-rata populasi sebesar 2.167, bisa kita ilustrasikan dengan diagram garis atau poligon sebagai berikut ini. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat secara sekilas nama-nama perusahaan yang nilai harga per lembar sahamnya itu lebih dari rata-rata populasinya, yaitu sebesar 2.167, dengan nama perusahaannya adalah Bukit Asam, Energi Mega, Telkom, sampai dengan Bank Mandiri. Lanjut ke rata-rata tertimbang atau weighted average. Rata-rata ini menghitung bobot atau kepentingan dari setiap data yang berbeda. Kita bisa menghitung rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut ini, di mana W1 dikalikan dengan X1 lalu dijumlahkan dengan W2 yang dikalikan dengan X2 sampai dengan penjumlahan dengan perkalian antara WN dengan XN lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot dari setiap data. Atau bisa kita ringkas perhitungan di atas itu menjadi X bar W atau rata-rata tertimbang itu diperoleh dari penjumlahan data dari indeks ke-1 sampai dengan N dengan perkalian antara data beserta bobotnya yang dibagi dengan jumlah keseluruhan dari bobot dari setiap data. Contoh, CV Era Jaya merupakan produsen dari sepatu dengan skala terkecil di Kota Tangerang. Kondisi dari produksi dan tenaga kerja selama 5 hari adalah sebagai berikut ini, yaitu pada hari pertama dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang mampu memproduksi sepatu sebanyak 250. Pada hari kedua dengan jumlah tenaga kerja sebesar 10 mampu memproduksi sepatu sejumlah 800. Sampai dengan pada hari kelima dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang mampu memproduksi sepatu sebanyak 200 buah. Kemudian pertanyaannya, berapa rata-rata produksi per hari dengan pembobotan jumlah tenaga kerja yang diperoleh dari data ini? Berdasarkan data di atas tadi, kita akan menghitung rata-rata tertimbang dengan menjumlahkan setiap perkalian antara data dengan bobotnya, kemudian dibagi dengan jumlah bobot keseluruhan dari setiap data. Atau jumlah tenaga kerja sebesar 5 orang dikalikan dengan kemampuannya yang mampu memproduksi 250 sepatu, dijumlahkan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 10 yang mampu memproduksi sepatu sebesar 800 buah, sampai dengan jumlah tenaga kerja sebesar 4 orang dikalikan dengan jumlah produksi sepatu yang mampu dikerjakan sebesar 200 buah. Sehingga rata-rata produksi hariannya adalah 632 sepatu. Kita lanjut ke rata-rata data berkelompok. Rata-rata ini dihitung dari data yang sudah dibentuk dalam distribusi frekuensi dengan rumus sebagai berikut ini, yaitu X bar diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai tengah yang dimulai dari kelas ke-1 dikalikan dengan frekuensi pada kelas ke-1. Kemudian nilai tengah pada kelas ke-2 dikalikan dengan frekuensi pada kelas ke-2 sampai dengan penjumlahan dari perkalian nilai tengah
pada kelas ke N dikalikan dengan frekuensi pada kelas ke N, kemudian kesemua itu dibagi dengan jumlah data. Masih pada contoh di atas tadi, yaitu data harga per lembar saham dari 20 perusahaan berdasarkan Bursa Efek Jakarta tahun 2007. Dengan distribusi frekuensi yang telah kita peroleh di atas, kita bisa memperoleh nilai tengah dari setiap kelasnya, mulai dari kelas ke-1, yaitu nilai tengahnya adalah 1168,5, dan perkalian antara frekuensi pada kelas ke-1 dengan nilai tengah pada kelas ke-1, yaitu hasilnya 14.022. Kemudian kelas kedua dengan frekuensi sejumlah 5, nilai tengahnya adalah 3076,5, lalu perkalian antara frekuensi kelas kedua dengan nilai tengah pada kelas kedua, yaitu hasilnya 15.382,5. Sampai pada kelas kelima dengan frekuensinya sebanyak 1 dengan nilai tengahnya adalah 8.800,5, dan perkalian antara frekuensi kelas kelima dengan nilai tengahnya pada kelas kelima, yaitu hasilnya 8.800,5. Sehingga untuk jumlah perkalian antara setiap frekuensi dengan nilai tengahnya adalah 50.082, sehingga nilai rata-rata yang bisa kita peroleh dengan membagi dengan jumlah data sebanyak 20, hasilnya adalah 2504,075. Setelah kita mempelajari salah satu ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, diantaranya adalah rata-rata populasi, rata-rata sampel, rata-rata dari distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah memahami karakteristik dari rata-rata berdasarkan apa yang telah kita pelajari di atas tadi. Yang pertama, yaitu rata-rata hitung itu bisa dibentuk dari data dengan skala interval maupun rasio. Kedua, semua data itu harus dimasukkan ketika kita akan mencari rata-rata hitung. Ketiga, satu kelompok baik itu kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya memiliki satu rata-rata hitung. Misalkan data populasi akan memperoleh satu rata-rata hitung populasi, atau kalau untuk data sampel juga hanya memperoleh satu rata-rata hitung sampel. Keempat, dari data rata-rata hitung kita bisa membandingkan karakteristik dari dua atau lebih dari populasi maupun dari perbandingan antara dua atau lebih dari sampel. Kelima, yaitu data atau sekelompok data yang sifatnya terbuka, baik itu lebih dari atau kurang dari, itu tidak bisa kita cari rata-rata hitungnya. 6. Rata-rata hitung itu sifatnya sebagai pusat atau titik keseimbangan dari sekumpulan data dan letaknya berada di tengah dari suatu kumpulan data. Ketujuh, rata-rata hitung itu nilainya sangat dipengaruhi oleh data ekstrim, baik itu ekstrim besar sekali atau ekstrim kecil. Misalkan kita mempunyai suatu data dengan rata-rata nilai kelas adalah 75, kemudian jika ada satu data sebesar 15 untuk nilainya, maka nanti rata-rata hitungnya akan berubah secara drastis. Atau misalkan kita mempunyai data yang sangat besar, maka nanti rata-rata hitungnya akan berubah secara drastis. Oleh karena itu, rata-rata hitung itu sangat sensitif terhadap data ekstrim. Terakhir untuk yang nomor 8, pada kondisi rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan dari suatu data, maka jumlah deviasi dari setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Hal ini bisa diperoleh pada kumpulan data dengan data yang homogen. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.